Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share pengalaman gue ketika pertama kali gue mendarat di Amerika Serikat dengan visa K1 atau visa tunangan atau fiancé visa, dan apa saja yang ditanyakan oleh petugas imigrasi di Amerika Serikat. Jadi, POE gue atau Point of Entry gue di Amerika Serikat itu di Chicago, atau lebih tepatnya di Chicago O'Hare International Airport di Illinois. Nah, jadi begitu gue mendarat di Chicago, langsung menuju antrian untuk imigrasi. Nah, pada saat itu di 18 September 2021, antriannya itu cuma satu, jadi tidak dibedakan antrian antara US citizen dan foreigner. Jadi cuma ada satu antrian aja. Jadi kayak US citizen, foreigner semuanya antri di line yang sama. Nah, nanti begitu di bagian paling depan akan ada petugas yang akan mengarahkan kita mau antri lagi di counter yang mana. Tapi sekali lagi tidak dibedakan antara US citizen dan foreigner. Nah, begitu gue udah sampai di bagian paling depan, tugasnya mengarahkan gue ke salah satu counter. Gue udah antri, lalu giliran gue. Saatnya maju ke petugas imigrasi ini di customs. Nah, begitu sampai di depan petugas, gue langsung menyerahkan paspor dan sealed envelope yang kita terima dari US Embassy di Jakarta waktu itu, yang nggak boleh dibuka. Oke, jadi serahkan dua dokumen itu, langsung diproses sama si petugas imigrasi. Dia ketik-ketik, terus pertanyaan yang ditanyakan saat itu oleh petugas ke gue cuma dua. Ya, saat itu yang ditanyakan adalah fiancé gue tinggal di mana. Tentunya gue sebutin alamat lengkapnya. Gue mention bla 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 West Virginia. Lalu pertanyaan kedua, kapan kita berencana untuk menikah? Terus terang gue lupa waktu itu jawabnya spesifiknya tanggal berapa. Seingat gue jawab salah satu tanggal di bulan Oktober. Karena saat itu gue merasa yang paling visible itu. Gue lupa tanggalnya. Pokoknya gue sebut salah satu tanggal. Abis petugasnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dua pertanyaan itu, langsung proses dokumen gue, dan langsung minta gue buka masker. Saat itu, waktu itu gue lagi pakai masker. Buka masker sepertinya menyamakan antara muka asli dan foto yang ada di dokumen. Abis itu minta gue untuk scan sidik jari. Alatnya ada di depan kita di counter. Scan sidik jari. Setelah itu semua selesai, dia langsung proses dokumennya dan dicap approve. And then they say, welcome to USA. Abis udah diproses semuanya, waktu itu prosesnya gue agak lebih lama dibanding yang lain, tapi tetap berdiri di counter itu. Jadi setelah gue proses imigrasi, gue langsung mengambil bagasi gue. Di situ udah ada officernya yang nungguin, kayaknya waktu itu tinggal koper gue doang. Jadi gue ambil, langsung gue tanya juga drop bagasinya di mana, karena kebetulan gue naiknya nyambung dengan United Airlines. Jadi begitu sebelum pintu keluar itu udah ada langsung kayak drop baggage untuk United. Jadi begitu gue datang langsung didatengin sama petugasnya, ditanya apa kita connecting flight, langsung gue jawab iya ke West Virginia. Langsung kasih aja si koper gue. Terus langsung keluar. Kebetulan waktu keluar dari area terminal itu ada temen gue, Sisi dan Siga, yang sudah menjemput gue di Chicago. Terima kasih sudah menyambutku di Amerika saat itu. Sempet ngobrol-ngobrol dulu, terus kita naik bus pindah terminal waktu itu di Chicago. Kita keluar langsung, kalau nggak salah belok kanan ada tenda gitu. Terus langsung naik busnya, terus langsung kita diantar sama si bus itu ke terminal selanjutnya. Itu kayaknya terminal untuk domestik deh. Masuk ke situ, tunggu-tunggu sebentar, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Terus nggak ada tempat makan, by the way, di situ gue dibawain makanan sama Sisi sama Sigap, makasih. Dibawain bekal.
langsung masuk untuk mengejar penerbangan selanjutnya. Jadi langsung aja masuk, terus cari gate-nya, langsung nunggu di situ. Udah sebenarnya segampang itu sih. Tips dari gue ketika kalian mendarat di salah satu bandara di Amerika Serikat sebagai point of entry kalian, tentunya sudah kalian pisahkan dokumen yang diperlukan oleh petugas imigrasi kayak paspor, terus seal document yang kalian terima dari US Embassy di Indonesia yang nggak boleh dibuka itu. Terus siapin juga data medical check up kalian, terutama vaccine book-nya yang kalian terima dari rumah sakit tempat kalian medical check up. Pastiin kalian punya kopi vaccine book-nya. Seandainya diminta, kalian kasih kopinya, jangan kasih yang aslinya, oke? Jadi itu gue waktu itu taruh di satu map, gue taruh di tas. Jadi begitu antri, gue udah siapin, udah gue pegang, tinggal gue kasih aja. Beserta paspor gue tentunya. Tips selanjutnya, prepare. Kalau kalian ditanya kapan kalian akan menikah, jangan terlihat kalau kalian bingung kayak, kapan nih gue nikah? Mention aja satu tanggal yang make sense gitu, jangan kalian bilang besok gue nikah. Bilanglah next week atau kapanlah tanggal yang memungkinkan. Kalau itu pun nggak kejadian bener juga nggak masalah kok, terus tenang. Terus jawab pertanyaan dengan santai, jangan terlalu gugup. Dan gue juga mau kasih info, kalian banyak juga riset, banyak baca-baca pengalaman yang sudah memasuki Amerika Serikat dengan visa K1 karena pengalamannya beda-beda. So far gue baca-baca, gue lihat-lihat, kalau kita yang dari Indonesia nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak permasalahan. Tapi gue juga membaca pengalaman dari warga negara lainnya yang mendapatkan visa K1. Ada beberapa yang dibawa ke ruangan khusus. Jadi begitu tahu itu visa K1, langsung diminta untuk masuk ke satu ruangan khusus. Nah itu pun sudah gue pikirkan. Gue pikir gue akan masuk ke satu ruangan ketika gue ke Chicago. Ternyata enggak, langsung diproses di counter itu. Jadi kalau misalkan kalian dibawa ke satu ruangan khusus, jangan panik, itu cuma untuk menghindari antrian yang panjang aja, dan biar dia lebih bisa fokus ke kalian. Mungkin pertanyaannya lebih banyak, tapi biasanya akan seputar visa K1 kalian, tentang kalian dan tunangan. Jadi kalau sebenarnya semua relationship kalian adalah valid, nggak ada yang perlu kalian cemaskan, nggak ada yang perlu ditakutin. Jawab aja sesuai kenyataannya dan sesuai data yang udah kalian isi di visa K1, karena dokumen kalian itu ada di dalam amplop yang udah di-seal yang kalian bawa. Jadi kalau bisa datanya sama. Oke, itu dia pengalaman dan tips dari gue. Semoga buat kalian yang mau berangkat secepatnya, misalnya besok, minggu depan, bulan depan, semoga lancar semuanya, flightnya lancar, di imigrasinya lancar, penerbangannya lancar, dan selamat datang di Amerika Serikat. Oke, gue doain semuanya lancar pokoknya ya. Terima kasih udah nonton video di episode Cerita Nobi kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan diklik loncengnya supaya ya kalian dapat notifikasi terbaru dari video yang gue upload di Cerita Nobi. Sampai ketemu di episode Cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.